Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna di dalam kehidupan kita dan anugerahnya selalu baru tiap pagi. Dan itulah kasih Tuhan bagi setiap kita. Secara khusus pada hari ini kita akan kembali bersama-sama menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Mari dengan sikap hormat dan tenang kita membawa hati dan pikiran kita yang hanya tertuju kepada Tuhan saat teduh. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita bangkit berdiri. Ibadah ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang Bapak Ibu pikirkan pada saat mendengar kata kasih? Tentu itu bukanlah kata yang asing bagi setiap kita. Kasih itu terwujud pada saat seseorang mengasihi sesamanya. Kasih itu dapat kita wujudkan kepada keluarga kita, sahabat kita, orang-orang yang kita kasihi, dan lain sebagainya. Dan kasih itu, kasih kita kepada sesama, mungkin bukanlah kasih yang benar-benar sempurna. Kasih terhadap sesama dapat pudar apabila ada suatu permasalahan yang membuat kita sulit untuk mengasihi sesama. Namun ada kasih yang sempurna, yang mana kasih itu menyelamatkan hidup kita. Kasih itu adalah kasih Allah, kasih dari Allah Bapa yang tidak terbatas oleh apapun. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita dikasihi Allah dengan kasih yang sempurna dan kekal itu. Mari saat ini kita bersyukur, kita mensyukuri kasih yang kita telah terima dengan menyanyikan lagu dari KPPK 331, Kasih Tuhan Selamatkanku. Aku hanyut jauh dari Tuhanku, beban dosa menekan hatiku susalam. Tuhan Maha Pengasih, Ia dengar tangisku, Ia menyelamatkanku, tak hanyutlah. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Jiwa rohku serahkan untuk ikut Tuhanku, hidup dalam kasih-Nya penuh bersyukurlah. Tuhan Maha Setia, patut ku pujilah, setia melayani tanpa
Saat diserang bahaya, kupandang Tuhanku. Kasih-Nya yang melimpah, pasti ditolongnya. Tuhan Maha Penguasa. Saat diserang bahaya, ku pandang Tuhanku. Kasih-Nya yang melimpah, pasti ditolongnya. Tuhan Maha Penguasa, ombak putarlah. Ya selamatkanku tak binasalah. Kasih Tuhan selamatkanku. Dengan kasih besar-Nya selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku. Dengan kasih besar-Nya selamatkanku. Jemaat sekalian, mari kita dudukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, di hadapan Engkau Allah yang Maha Tahu, Kudus, Agung dan Mulia. Kami adalah orang yang cemar, najis dan berdosa, baik melalui tingkah laku, perbuatan, pikiran dan perasaan, serta perkataan dan hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan mengampuni, membasuh kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami layak beribadah, layak mendapatkan berkat Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan. Ampuni masing-masing dan pulihkan keadaan kami masing-masing. Kami bersyukur, mohon pengampunan dosa demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Bersyukur untuk hidup kekal yang Tuhan karuniakan kepada kami. Bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang ajaib dalam kehidupan setiap pribadi sidang jemaat-Mu, dalam setiap keluarga dan rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, kepada para pelajar, kepada para siswa, mahasiswa. Pengalaman menyenangkan ataupun tidak menyenangkan Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang pegang kendali, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang memberkati kehidupan kami begitu nyata dan sempurna. Kepadamu kami bersembah sujud ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan tangan Tuhan untuk jemaat yang mungkin mulai masuk kerja pada saat ini. Engkau berkati ya Tuhan, agar mereka boleh melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik. Dan bagi mereka yang belum punya pekerjaan, bukalah jalan supaya mereka punya pekerjaan dan penghasilan. Baik mereka yang bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai pekerja mandiri, pengusaha, pedagang, pebisnis. Ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, supaya jemaat-Mu bisa mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidup dan untuk kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat-jemaat yang sakit, mohon jamah Tuhan, jamah sembuhkan. Yang mengalami masalah rumah tangga, Kau berikan keharmonisan, pemulihan dan kehidupan masing-masing. Biarlah hidup kami makin berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat sampai ke daerah. Beri hikmat, akal budi dan bijaksana dalam menjalankan tugas, khususnya dalam penanggulangan COVID-19. Supaya ya Tuhan, semua kebijakan diambil dengan baik dan masyarakat boleh bekerja sama dengan baik dan disiplin mengikutinya, supaya kami boleh memutus mata rantai COVID-19 agar kondisi boleh pulih, corona boleh mereda, dan masyarakat boleh beraktivitas seperti sedia kala dan ekonomi makin bangkit dan tumbuh kembali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk siaran-siaran online ataupun live streaming yang diadakan di berbagai gereja di berbagai tempat. Biarlah ya Tuhan boleh menjangkau dunia, melewati tembok-tembok rumah, tembok-tembok gereja, agar banyak orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi diselamatkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Yang berdoa untuk kondisi dunia, Engkau tolong supaya ya Tuhan Kau meredakan virus corona di berbagai tempat di seluruh dunia, supaya ya Tuhan manusia boleh pulih kembali, dan kondisi seperti ini boleh menyadarkan manusia hidup ini begitu rapuh dan tidak berdaya. Kami harus bergantung, bersandar akan Tuhan yang memegang hari esok kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa syafaat kami yang kami panjatkan dengan ucapan syukur kepada Bapa di surga, dalam nama yang maha kuasa, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup
Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca atau mengucapkan, mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita memberikan salam damai satu dengan lain pada anggota keluarga kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita pernah meragukan kasih Tuhan? Terlebih lagi di masa-masa, di tengah kondisi yang saat ini kita alami, di mana masa-masa pandemi ini masih belum terlihat perubahan total. Kondisi yang mana membuat kita rentan tidak berdaya. Namun kekuatan yang diberikan dari janji firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 35-39 telah menyatakan bahwa penganiayaan, penderitaan, bahkan kematian sekalipun, itu semua tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan Kau, ketelanjangan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniaya Kau, penderitaan Kau, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, sahabatku. dengan iman, Engkau Yesus, sahabatku. Selamat berjumpa kembali jemaat sekalian dikasih Tuhan dimanapun Anda berada dan mengikuti siaran ini. Kita akan membaca firman Tuhan
sebagai landasan khutbah pada hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kekesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini lebih jauh. Bapa di surga, kami telah membaca firman-Mu, Tuhan membaca hati kami. Kami telah membuka firman Tuhan, sekarang bukalah hati kami. Tuhan menolong kami menangkap pesan firman Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang Kristen yang tangguh, orang Kristen yang kuat, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sebab tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, apapun problem hidup kami. Ya Tuhan, biarlah firman ini boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan pengharapan kami dalam Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu dalam menjelaskan firman Tuhan. Engkau memberkati setiap pendengar, setiap pemirsa yang mengikuti siaran ini, supaya iman mereka dibangunkan, kerohanian mereka dikuatkan, dan iman kami dalam Kristus semakin mantap. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, melalui wahyu Tuhan, Rasul Paulus itu menyampaikan kondisi kehidupan manusia yang begitu real di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Dan khususnya kalau kita memperhatikan konteks kehidupan Kristen pada pemerintahan Romawi pada zaman dahulu, maka sesungguhnya orang-orang Kristen itu betul mereka sudah diselamatkan. Betul mereka sudah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan terjamin keselamatan mereka di surga. Tetapi Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah terjamin keselamatan di surga dan tidak ada yang meragukan tentang hal itu, toh orang-orang Kristen masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Apakah dengan percaya kepada Tuhan Yesus orang Kristen bebas dari malapetaka, bebas dari musibah, bebas dari sakit penyakit, bebas dari pergumulan hidup? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Malah kalau kita memperhatikan firman Tuhan, justru sebagai konsekuensi iman, kesetiaan kepada Tuhan, mungkin orang Kristen malah menderita. Itu bukti dari iman yang sejati. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, di sini Rasul Paulus membuat satu list atau daftar tentang kesulitan hidup dan bertanya, apakah semuanya itu dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus? Paulus sendiri memberikan jawaban, Bapak Ibu sekalian, tidak sama sekali. Tidak ada hal yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Inilah kebenaran yang dapat memberikan semangat, dapat memberikan kekuatan bagi kita yang sedang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, pergumulan dan kesulitan seperti saat ini sedang kita hadapi. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saudaraku sekalian, kita tentunya tidak bisa membahas satu persatu dari 14 list yang diucapkan atau disebutkan oleh Paulus di sini, karena tidak memungkinkan karena waktu. Tapi saya cuma memilih beberapa hal saja untuk mewakili dari semua kesulitan yang dikemukakan oleh Rasul Paulus. Saudaraku sekalian, yang pertama Paulus mengatakan, apakah kesesakankah yang buat orang bisa mengundurkan diri atau memisahkan diri dari kasih Allah? Saudara, kata Yunani yang dipakai untuk kesesakan itu berarti secara hurufiah itu memberikan suatu penjelasan
suatu tempat yang sempit, tempat yang sesak. Saudara, seperti ruangan yang berkapasitas misalnya hanya untuk 4 orang, tapi dihuni oleh 15 orang. Saudara bisa bayangkan betapa sesak, betapa sempitnya tempat itu. Atau saudara pernah menaik kendaraan umum, misalnya naik busway atau bus yang apa saja, yang sampai orang bergelantungan, kapasitasnya mungkin hanya 20 orang, tapi yang naik sampai 50 orang. Bisa dibayangkan betapa sempit, betapa sesaknya tempat itu. Nah, kesesakan itu bisa terjadi oleh karena misalnya sakit penyakit, seperti virus corona yang sedang kita hadapi sekarang ini, yang membuat orang takut, yang membuat orang cemas dan menderita, baik bagi yang terpapar maupun bagi yang tidak terpapar. Kesesakan juga bisa diakibatkan oleh masalah ekonomi, Bapak Ibu sekalian. Ekonomi yang merupakan dampak dari virus corona misalnya, ada banyak usaha yang tutup, ada banyak perusahaan yang gulung tikar, ada banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan dan tidak punya income. Dan itu kondisi yang sangat menakutkan dan membawa kesesakan bagi umat manusia. Saudaraku sekalian, Paulus bertanya, apakah kesesakan ini dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus? Jawabannya tidak. Lalu contoh yang lain, Paulus mengatakan suatu istilah penganiayaan. Saudara, kata penganiayaan yang dipakai di situ bisa berarti penindasan, kemalangan, kesukaran atau tekanan hidup yang diakibatkan oleh penganiayaan. Saudara tahu bahwa dari waktu ke waktu kekristenan mengalami ancaman, mengalami diskriminasi dari berbagai pihak yang tidak menyenangkannya. Sejarah gereja memberitahukan kepada kita pada zaman Romawi, Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 10 penganiayaan besar yang mengakibatkan banyak anak-anak Tuhan yang menderita di berbagai tempat. Banyak orang Kristen yang mati syahid, dan ada orang Kristen yang diminta menyangkal Kristus. Dan kalau mereka bertahan dan tidak menyangkal Tuhan, maka Bapak Ibu sekalian, mereka akan dibawa ke dalam suatu tempat yang namanya Kolosium, ya, tempat lapangan terbuka, di mana di sana mereka diminta bertarung dengan singa-singa sampai mati kecuali menyangkal iman. Saudara, inilah kondisi yang dihadapi oleh orang-orang Kristen abad-abad permulaan. Baru dikatakan oleh bahaya. Saudara, kata Yunani yang dipakai adalah suatu bahaya atau suatu ancaman yang terjadi. Bahaya yang dihadapi oleh Paulus sungguh mengerikan, Bapak Ibu sekalian. Baik bahaya dari alam dalam bentuk cuaca, angin badai, gelombang, atau bahaya binatang buas, karena Paulus sering berkeliling memberitakan Injil di berbagai tempat. Itu dialami oleh Paulus dalam kehidupan dan pelayanannya. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini adalah suatu hal yang bukan karangan, tapi real yang dia alami dalam kehidupannya dan juga dialami oleh Kristen di berbagai tempat. Nah, saudaraku sekalian, Rasul Paulus berkata, saudaraku sekalian, di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah-tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Saudara, dalam bahaya inilah yang dialami oleh Paulus secara real pada saat itu. Paulus mengalami dalam kehidupan dan pelayanannya, dan dia bertanya, apakah bahaya ini bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Paulus sendiri menjawab, tidak. Lalu berikutnya adalah maut atau kematian. Nah, kata yang digunakan di situ mengacu kepada kematian tubuh atau berakhirnya kehidupan seseorang di bumi ini. Saudara-saudara, maut atau kematian adalah puncak dari semua pergumulan hidup manusia di dalam dunia ini.
Dan kematian adalah realita yang dialami oleh setiap orang dan tidak terkecuali orang-orang Kristen sendiri. Kematian akan memisahkan orang dari keluarga dan sahabat. Dan pastinya bagi orang yang di luar Kristus, kematian merupakan momok yang menakutkan karena dianggap akhir dari eksistensi manusia dan akhir daripada keberadaan manusia di dunia ini. Namun melalui terang firman Tuhan, orang Kristen memiliki perspektif yang berbeda. Memiliki perspektif yang beda dari anggapan orang-orang dunia bagi orang yang ada dan mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi. Karena bagi orang Kristen, kematian hanyalah merupakan perpisahan antara tubuh jasmani dengan rohnya. Saudaraku sekalian, kata yang digunakan di situ adalah menunjukkan akhir hidup manusia dalam dunia ini akan dialami oleh setiap manusia, bukan hanya orang Kristen. Saudara, pengkhotbah mengatakan apa? Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Bagi orang yang sudah menerima dan mengalami kasih Allah, Bapak Ibu sekalian, saat meninggal dunia, tubuh memang hancur karena fana sifatnya. Tetapi roh yang bersifat kekal kembali kepada Allah di dalam keabadian yang penuh bahagia. Rasul Paulus memulai dengan suatu pertanyaan retorik, Bapak Ibu sekalian. Siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Paulus menjawab sendiri pada bagian akhir, dari semuanya itu tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya apa? Dari 14 daftar atau list tentang kesulitan hidup yang disebutkan oleh Paulus, termasuk kesesakan, penganiayaan, bahaya, ketelanjangan, kelaparan, bahkan mati sekalipun, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudaraku sekalian. Ternyata tidak ada satupun dari hal-hal dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Tuhan kita Yesus Kristus, termasuk maut. Saudara, apa itu kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus? Saudara, dengan jelas kita mengenal ayat yang terkenal dari firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus adalah wujud kasih Allah yang terbesar bagi umat manusia. Kristus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yang disebut juga anak Allah, yang menjadi manusia, berkorban di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Itulah wujud kasih Allah yang terbesar bagi umat manusia. Tapi karena dia Allah, dia bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa, dan mengalahkan kuasa iblis. Dan dalam tangan Yesus yang mati dan bangkit inilah tergantung keselamatan umat manusia. Puji Tuhan. Karena itu setiap orang yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, dia tidak akan binasa. Alkitab katakan melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih Allah. Inilah yang memberikan jaminan sehingga setiap orang yang percaya pasti memiliki hidup yang kekal. Sehingga tidak satu pun kuasa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah ini. Itulah kasih yang mengampuni, kasih yang menyelamatkan, kasih yang membuat hidup saudara dan saya berarti dan berpengharapan. Saudara, mari kita memperhatikan konteks khususnya ayat-ayat sebelumnya, maka kita akan mengetahui apa yang dimaksudkan jaminan yang Paulus katakan di sini. Saya menyebutkan secara cepat saja. Ada 5 hal. Yang pertama misalnya, Allah telah menentukan, memanggil, membenarkan, dan memuliakan orang-orang pilihan. Dalam ayat 8, pasal 8 ayat 29 sampai 30. Kemudian yang kedua, bila Allah telah menjadi memihak pada kita, Paulus bertanya, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tuhan yang menjadi memihak pada kita, ada di pihak kita.
Nah, kalau Tuhan di pihak kita, siapa sih yang berani menjadi lawan kita? Jawabannya tidak ada. Yang ketiga, kalau Kristus saja Allah berikan kepada kita, maka Ia pasti mengaruniakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang pilihannya. Pasal 8 ayat 32. Lalu Allah yang membenarkan orang-orang pilihannya. Dan kalau Allah sudah membenarkan orang-orang pilihan, Bapak Ibu sekalian, siapa yang bisa berani menggugat? Tuhan yang membenarkan kita atas kebenaran Kristus yang kita alami. Yang kelima, Kristus telah mati dan bangkit dan menjadi pembela orang-orang percaya, maka setan pun tidak akan berani menuduhnya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, semuanya itu merupakan jaminan dari kasih Allah yang tak terpisahkan bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara menerima kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus itu? Kalau belum, ini waktunya. Jangan tunda-tunda lagi. Ini saatnya Anda menyadari diri sebagai orang yang berdosa dan buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah kasih Allah yang ajaib, kasih Allah yang sempurna itu. Saudara, kata Yunani yang dipakai untuk kasih di situ memakai kata agape. Saudara, menarik sekali saya memberikan penjelasan dua hal di sini. Penjelasan keterangan atau makna kasih agape. Ya, ada banyak tetapi saya hanya milih dua saja. Saudara, apa itu kasih agape? Kasih agape yang pertama adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang unconditional love. Kasih yang tanpa syarat. Allah mengasihi kita bukan karena kita layak. Allah mengasihi kita bukan kita memenuhi syarat. Oh, si anu itu baik, si anu itu hebat, si anu itu memenuhi syarat sehingga saya harus mengasihi dia. Tidak. Kita adalah orang-orang yang tidak layak. Kita adalah seorang yang harusnya binasa oleh karena kita telah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu kasih Allah kepada kita kasih yang tanpa syarat. Hanya karena kasih karunia-Nya yang mengasihi kita dengan sempurna, Allah menyatakan kasih-Nya dalam Kristus Yesus. Bukan karena kita pantas, bukan karena kita layak, tapi karena kasih Allah sendiri yang mengasihi kita. Saudara, yang kedua, saya mengutip penjelasan daripada pendeta Dr. Dorothy Max. Beliau mengatakan apa itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih walau. Bandingkan dengan kasih manusia adalah kasih kalau. Kalau dia mengampuni saya akan mengampuni dia. Kalau dia menyapa saya akan menyapa dia. Kalau dia berbuat baik kepada saya akan berbuat baik kepada dia. Kalau dia masih cantik, saya mengasihi dia. Hilang cantik, hilang cinta. Kalau dia masih ganteng, saya mengasihi dia. Hilang kegantengan, hilang cinta. Kalau dia masih kaya raya, banyak uang, saya sayang dia. Tapi kalau dia sudah tidak ada uang, kere dan miskin, saya tidak akan mengasihi dia. Itu kasih manusia. Pepatah mengatakan ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Walaupun tentu tidak semua orang seperti itu, tapi itulah gambaran kasih manusia. Kasih uang, kasih kalau. Tetapi kasih Allah, kasih agape dan kasih walau. Walau manusia berdosa, Allah tetap mengasihi manusia. Walau manusia memberontak kepada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi manusia. Walaupun kadang kita tidak setia kepada Dia, oh kasih-Nya itu tidak berubah, tetap menjangkau dan mengayomi kita, menunggu sampai kita berbalik dan bertobat kepada Dia. Itulah ciri-ciri kasih Allah. Kasih yang adalah kasih yang walau. Dan kasih itulah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi pertanyaannya adalah, sudahkah saudara memiliki kasih agape, kasih Allah itu? Kalau belum, terimalah kasih itu sekarang juga. Dengan meninggalkan semua dosa-dosa kita dan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, wujud kasih Allah yang besar itu. Kalau sudah,
Mari kita tetap tinggal dalam kasih itu dan bertumbuh di dalam iman kepercayaan kepada Tuhan. Makin berakar, makin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau saudara sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup saudara, maka apapun kesulitan hidup yang menimpa hidup saudara, kelaparankah, aniayakah, sakit penyakitkah, termasuk virus corona yang sedang kita hadapi sekarang ini, bahkan kematian sekalipun, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus Yesus. Saudara pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kondisi yang menakutkan dan mencekam akibat virus COVID-19 sekarang ini, kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa menguatkan kita. Apapun tantangan yang sedang kita hadapi, ingat bahwa tidak seorang pun atau tidak ada apapun dalam dunia ini, tantangan apapun dan kesulitan apapun, yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, termasuk maut sekalipun. Tuhan yang kita sembah adalah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita dalam situasi apapun. Kasih-Nya terus melingkupi dan memenuhi hidup kita, bukan hanya dalam dunia ini, tetapi sampai kepada kekekalan yang akan datang. Saudara, selamat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Selamat menjalani kehidupan di dalam kasih Allah, kasih yang tak terpisahkan oleh apapun dan siapapun. Terimalah kasih Allah yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus, yang begitu besar, yang telah berkorban mati dan bangkit bagi kita. Di situ kasih Allah yang tak terpisahkan itu. Saudara, Tuhan Rasul Paulus dengan yakin berkata, aku yakin tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, mengakhiri siaran ini, saya ingin mengajak kita menyaksikan atau mendengarkan sebuah lagu pujian dari Jericho Vocal Group dengan judul Tak Satu Pun. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.
Yang sejati dalam bahaya kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti kau Yesus, kau sahabat yang sejati. Apa yang memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah penderitaanKah? Tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah penderitaanKah? Tak satu pun, tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur melalui kebenaran firman Tuhan. Kami diyakinkan tidak ada apapun dalam hidup ini yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Apakah itu aniaya, apa itu kesesakan, penderitaan, ketelanjangan, kelaparan, bahkan maut sekalipun. Dan kuasa-kuasa manapun tidak ada bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang begitu penting ini, yang membuat jaminan bagi kami di tengah dunia yang tidak punya kepastian ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau menguatkan iman setiap orang yang mendengar, supaya makin hari makin setia kepada Tuhan. Dunia akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Dalam kondisi apapun ya Tuhan, kuatkan kami, yakinkan kami bahwa kasih Allah itu melingkupi hidup kami, menyelamatkan, menebus, memberikan pengharapan yang pasti kepada kami. Sertailah ya Tuhan, umat-Mu dimanapun mereka berada, hidup di dalam kasih Tuhan. Demikian kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perkara sakral yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk memperingati kesengsaraan dan kematian di atas kayu salib. Roti melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darah yang tercurah untuk membasuh segala dosa kita. Saya mengundang jemaat yang sudah
menerima sakramen baptisan untuk menerima perjamuan kudus ini. Tetapi ada di antara jemaat yang belum dibaptis. Saya berpesan supaya saudara bersabar sampai saudara dibaptis, saudara diperkenankan untuk menerima perjamuan kudus ini setelah saudara memahami artinya. Dan tolong diikuti dengan cara hikmat dan hormat dan jangan diberikan kepada anak-anak. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai landasan perjamuan kudus. Saya ambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai 29, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena itu barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari sebelum kita bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar kami akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Layakkan kami untuk menerimanya. Bila perjamuan kudus ini boleh menggugah kami lebih mengasihi mencintai Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan. Dan bila ya Tuhan, kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Berkati kami sekalian ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh makin setia kepada Tuhan yang sudah berkorban bagi kami. Layakkan kami menerimanya. Kami siap menerima perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pada malam Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti. Dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan, untuk menjadi peringatan akan aku. Demikian pula setelah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama menerima roti dan anggur. Kita mengambil roti terlebih dahulu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan menjadi peringatan akan aku. Kita makan rotinya terlebih dahulu. Setelah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Kita sama-sama menerima anggurnya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, bersyukur kepadamu hari ini kami boleh memperingati peristiwa yang sangat penting. Dirimu dikorbankan di atas kayu salib, tubuhmu dipecah-pecahkan, darahmu tercurah untuk keselamatan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah, bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah ya Tuhan peringatan seperti ini menggugah hati kami lebih setia kepada Tuhan, lebih setia memberitakan kabar baik, lebih setia mau berkorban bagi Tuhan yang lebih dahulu berkorban bagi kami. Memberkati jemaat yang sudah menerima, supaya mereka menjadi pelaku firman Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan. Demikian kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan menyanyikan doksologi.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang memberikan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, selamat beribadah bersama-sama, walaupun hanya melalui online. Tuhan menerima sembah sujud kita semua, dimanapun kita berada, dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Saudara-saudara, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara yang berulang tahun pada bulan Juni ini. 1 minggu ke depan, kepada Marifat Lai, ya, Simli Ling atau Lilis, Betricia Suripto, Li Liang Chen, Sapwina Makabonga, Herliana Santani, Cahaya Indrayana, Ang Liva, Eva Yuliana, Erdo Haryanto Putra. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati masa depan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kami juga menyampaikan kepada saudara, silakan saudara yang ingin memberikan persembahan kepada Tuhan seperti biasa, saudara bisa mentransfer persembahan saudara untuk minggu pertama ini kepada rekening gereja, baik persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan kepada rekening gereja yang tertera di layar televisi saudara. Terima kasih atas persembahan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini ibadah kita, jemaat sekalian dikasihi Tuhan, sampai berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah online yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.